Selamat pagi teman-teman. Terima kasih karena sudah mau mengikuti responsi pada pagi hari ini. Semoga setelah mengikuti responsi ini bisa menerima manfaatnya dengan baik. Dan mungkin untuk mempercepat saja, mungkin Ibu sudah bisa boleh mulai mengajar. Oh ya, ntar di akhir juga ada absen yang akan dibagikan dan tolong diisi, serta tolong ubah format jadi NIM, nama, dan region. Terima kasih. Baik, saya mulai. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya. Oke, baik, sesi pagi ini kita akan belajar ya untuk persiapan UAS kalkulus ya, Mat 6031. Terima kasih untuk partisipasinya semuanya. Baik. Sebelum nanti kita latihan soal, saya akan share dulu ya. Apa saja sih topik-topik sama bahan yang nanti akan keluar di ujian mata kuliah kalkulus. Yang pertama adalah integral, meliputi integral tertentu dan integral tak tentu, ya, di mana berkaitan dengan teknik integral. Yaitu apa saja teknik integral yang sudah kita pelajari. Yang pertama ada substitusi biasa, ada substitusi trigonometri, kemudian ada teknik integral parsial, kemudian ada teknik integral pecahan rasional. Kemudian penggunaan atau aplikasi integral itu adalah berkaitan dengan luas area, ya. Luas area itu ada luas di bawah kurva, kemudian ada luas antara dua kurva, terus bisa juga diberikan gambar yang sudah diarsir ya, kemudian disuruh menentukan luasnya. Selanjutnya adalah menghitung volume benda putar. Nah, benda putar itu meliputi metode cakram, ya, ada cincin, kemudian ada kulit tabung. Nah, kemudian dari beberapa metode ini, kita harus menentukan atau memilih metode mana yang tepat, gitu ya. Salah satu metode yang bisa kita gunakan. Selanjutnya adalah ada juga panjang busur. Topik berikutnya adalah deret tak hingga. Subtopiknya meliputi konvergensi dari deret tak hingga ya. Ada deret positif, deret negatif. Kemudian ada juga uji konvergensi yang digunakan itu apa saja. Nah, tentunya kalian sudah belajar ya sampai tahap ini. Kemudian ada ekspansi deret Taylor atau deret Maclaurin. Jadi ada suatu fungsi, kemudian kita disuruh membuat ekspansi deretnya. Nah, tentunya kita harus memahami formula dari deret ini. Kemudian berikutnya adalah ada interval konvergensi deret kuasa, di mana menggunakan uji rasio untuk menentukan interval konvergensinya. Kemudian topik yang terakhir ya, ada persamaan diferensial biasa order ke-1. Ya, persamaan diferensial biasa order 1. Metodenya meliputi yang pertama metode eksak, kemudian ada metode pemisahan variabel, dan juga metode linear order 1. Nah, semua bahan ini akan keluar di dalam ujian kalkulus 1 nanti. Ya, saya kira semuanya sudah dibahas sama dosennya di kelas masing-masing ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum lanjut untuk topik-topik ini? Ada yang ditanyakan? Jika tidak ada, lanjut ya. Nah, kemudian nanti tipe soal ujian ya, untuk UAS ini sama ya, hampir sama dengan UTS, belum ada perubahan. Namun ada sedikit jumlah soal ya. Nah, untuk pilihan ganda, nah sekarang dari sebelumnya UTS 30 soal, sekarang menjadi 35 soal, meliputi semua topik,
dalam waktu 100 menit ya, kemudian soalnya itu random ya, tiap anak belum tentu sama. Jadi kalian misalkan mengerjakan bareng sama temennya, masing-masing login itu soalnya tidak sama, karena soalnya random. Kemudian tingkat soalnya itu juga mix ya, nanti untuk UAS ini, nanti secara random akan ada keseimbangan. Setiap anak itu ada yang sulit, ada yang mudah ya, jadi random by system. Selanjutnya untuk EC juga ada perubahan, yang sebelumnya cuma 1 soal, sekarang ada 2 soal. Nah, 2 soal ini meliputi 2 topik ya, ada 2 topik yang akan keluar untuk EC. Waktunya terpisah ya, waktunya terpisah dengan pilihan ganda seperti UTS kemarin. Nah, ini wajib disubmit karena soal EC ini adalah sebagai penentu kehadiran. Karena dari segi pengumpulannya webnya kan berbeda ya, melihat UTS kemarin itu berbeda, jadi EC ini jangan diabaikan. Karena ini dianggap sebagai kehadiran kalian di ujian untuk EC karena ini submitnya ke BIMAI. Nah, jadi untuk kasus yang sebelum pas waktu UTS itu ada yang mengerjakan pilihan ganda saja, sedangkan EC-nya tidak, nah itu dianggap tidak hadir ujian. Nah, mohon dicermati untuk nanti UAS, jadi EC ini sifatnya wajib. Ya. Jadi kalau kalian mengerjakan EC saja, itu sudah dianggap hadir, walaupun tidak mengerjakan pilihan ganda. Namun jangan dilakukan ya, karena untuk EC ini kan cuma 2 soal, tentunya bobot nilainya lebih kecil dibandingkan pilihan ganda. Nah, pilihan gandanya ada 35 soal dalam waktu 100 menit. Gitu. Ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Ya. Nah, untuk EC ini berarti kan yang dikirimkan hanya linknya ya? Oh, tidak. Kalian tidak perlu video. Untuk yang EC ini, kalian bisa scan, kemudian disubmit ke web. Gitu. Oke, ini beberapa tips belajar dari saya ya. Yang pertama, tentunya kita harus memahami semua topik sama subtopik yang saya share tadi, semuanya ya, 4 topik untuk bahan UAS ya. Kemudian perbanyak latihan soal pilihan ganda ya, karena bobotnya lebih besar di pilihan ganda dan waktunya kalian dibatasi, kalian jadi harus perbanyak latihan soal di pilihan ganda. Bukan berarti mengabaikan EC, tapi kan kalau EC itu waktunya lebih panjang. Selama 7 hari ya, kurang lebih selama 7 hari, kalian ada waktu untuk membuka-buka catatan, masih banyak waktu untuk buka-buka rumus dan juga contoh soal yang berkaitan. Nah, kalau pilihan ganda, waktu kalian sangat terbatas ya, cuma 100 menit dengan 35 soal, ya tentunya kalian harus perbanyak latihan soal. Ya, kemudian dari soal pilihan ganda itu cermati maksud soal dan pilihan jawabannya. Ya, kira-kira harus coret-coretan nggak dengan soal yang diberikan itu, atau bisa langsung dijawab tanpa kita coret-coret menjawabnya. Nah, kemudian bisa dikerjakan soal yang mudah dulu ya. Jadi nanti bisa di next gitu. Cuma nanti kalau soal ketika sudah selesai di akhir nomor, kalian harus balik lagi ke soal yang depan, gitu ya. Kemudian periksa waktu pengerjaan, artinya kalian harus membuat target ya. Dari latihan soal itu kalian buat target, misalkan 10 soal itu saya bisa mengerjakan berapa menit, seperti itu. Kemudian target berapa soal yang benar dari total soal, misalkan dari 10 soal, sekian menit, saya benarnya berapa. Nah, dari latihan-latihan ini akan membiasakan kalian mengerjakan soal pilihan ganda. Selain itu, cari link-link latihan soal ya, pilihan ganda banyak di web ya, berbahasa Inggris atau yang bahasa Indonesia banyak ya. Yang ada solusinya untuk mengecek. Jadi kalau sudah ada kunci jawabannya kan kalian lebih cepat ya untuk mengecek kerjaan saya ini benar atau salah. Mungkin itu aja sedikit tips dari saya. Nah, ini untuk yang tips saat ujian pilihan ganda ya. Ketika pilihan ganda kan waktunya dibatasin, maka ketika kalian sudah siap untuk login, maka siapkan diri full 100 menit ya. Jadi tidak ada gangguan ke toilet lah, mau makan lah ya, tahan dulu. Jadi 100 menit itu benar-benar full ready, siap untuk mengerjakan, tidak ada gangguan lain. Kemudian siapkan di dekatnya ya, kertas sama alat tulis untuk coret-coret. Jadi jangan sampai ketika mau coret masih mau cari-cari. Nah, hindari hal-hal yang seperti itu. Nah, tadi kerjakan soal yang mudah dulu sudah ya. Lewati soal yang sulit dulu, biar nanti kita bisa menyelesaikan soal yang mudah dulu itu. Nah, kemudian 35 soal dalam 100 menit. Buatlah target waktunya. Maksimal per soal itu berapa menit. Kalau belum selesai, jangan berlama-lama. Ya, kita masih harus mengejar soal-soal yang lain gitu ya. Jangan berlama-lama di satu soal, ternyata soal yang lebih mudah malah terabaikan. Nah, itu. Jadi target waktu sangat penting untuk soal pilihan ganda.
Nah, jangan lupa ya, kalau ada soal yang dilewatin, harus balik lagi ke awal yang tadi sudah dilewatin. Jangan lupa submit selesai mengerjakan. Ada yang tanyakan? Tidak ada ya, sudah siap semuanya ya, sudah tidak ada masalah saat kemarin UTS ya. Kalaupun ada masalah, misalkan tidak bisa submit dan lain sebagainya, kalian harus menyiapkan untuk menghubungi call center ya, call centernya LSC masing-masing di unitnya kalian di mana ya, di Alam Sutra ya, sesuai Alam Sutra, di Kemanggisan seperti itu. Jika ada kendala langsung menghubungin call center LSC. Jadi kalian nanti nggak ada, maksudnya bisa kalau ada masalah bisa langsung teratasi saat itu. Baik, itu aja tips-tips belajar dari saya. Nah, kemudian kita nanti cuma satu shift, jadi saya tidak menjelaskan lagi teori-teori ya. Saya anggap kalian sudah mengerti atau sudah dibahas sama dosennya masing-masing di kelas. Jadi saya langsung mencoba nanti latihan soal pilihan ganda. Ya, kalau yang EC, kalian kan masih banyak waktu ya nanti untuk buka-buka lagi seperti itu. Kalau pilihan ganda kan harus cepat mengerjakan. Nah, nanti akan coba latihan soal pilihan ganda. Oke. Soal 1. Nah, ini mulai integral ya. Integral tertentu di mana soal ini tidak dibutuhkan teknik ya. Langsung aja menggunakan teknik integral biasa. Ya, jika integral min 2 sampai 2 4x plus a dx sama dengan 12, maka nilai a-nya berapa? Nah, ini tidak diperlukan teknik apapun, hanya rumusan integral biasa. Nah, untuk soal ini kalian siapkan coret-coret. Nah, lebih cepat untuk mengerjakan ya. Gimana cara mengerjakannya? 4/2 x kuadrat ditambah ax dari min 2 sampai 2 itu sama dengan 12. Ini kan ya. Oke, kita substitusi nilai 2-nya. 4 plus berapa? 2A ya. Dikurangin batas bawahnya, nilai bawahnya adalah min 2 sama ya. 2 kali 4 min 2A. Jadinya apa? Plus 2A ya. Oke, yang ini sama ya hasilnya. Kita coret, berarti tinggal 2A min 2A. Jadinya berapa? 4A sama dengan 12. A-nya adalah 3. Jadi langsung ini jawabannya. Gak ada masalah ya soal ini. Lanjut. Nah, ini ada penerapan dari integral untuk luas area. Nah, di sini gambarnya tidak diberikan ya. Luas daerah yang dibatasi oleh kurva x kuadrat min 16. Nah, coba kita buat sketsanya aja. Oke, Y sama dengan X kuadrat min 16 di mana gambarnya? Jika X-nya 0, Y-nya adalah min 16. Fungsi kuadrat ya, ini min 16. Kemudian sumbu X, sumbu Y, dan X sama dengan 4. Ketika X sama dengan 4, maka dia tepat di sini ya. Y-nya 0. Oke, berarti mana daerah yang diarsir? Ini kan ya daerah yang diarsir. Nah, maka luasnya adalah, karena luasannya itu di bawah sumbu X, maka harus kita beri tanda negatif ya. Bisa 0 sampai 4.
Di bawah kurva, X kuadrat min 16 ya. X kuadrat sepertiga X pangkat 3 min 16X 0 sampai 4. Berapa? Sepertiga. X pangkat 4, 4 pangkat 3 itu 64/3. Min 64 ya. Kurangi 0. Berapa ini? Jadinya plus ya, 64 dikali 3 min 64. Berapa? Sama dengan? Satu 126/3. 132 ya? Oh, iya. 192. Sama dengan berapa? 128/3. Ya, untuk mempercepat kalian juga boleh pakai kalkulator ya. Karena kalian mengerjakan di rumah, jadi bebas ya, open apapun. Nah, kita harus menyesuaikan sama jawabannya. 128/3 kan nggak ada nih di pilihan. Jadi kita harus langsung cepat, berarti kita gunakan pecahan campuran. Yang B ya. Oke, sekarang volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan 8 min 2X, garis X sama dengan 1, dan garis X sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu X. Coba kita buat daerahnya di mana? 8 min 2X ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 8. Kalau Y-nya 0, X-nya 4 ya. Oke, terus garis X sama dengan 1, sama X sama dengan 3. Berarti daerah yang dasar adalah ini ya. Nah, ini mau diputar terhadap sumbunya X. Oke, putarnya ke sini. Volumenya adalah Pi. Menggunakan metode apa? Cakram ya. 1 sampai 3. 8 min 2X kuadrat. Dx sama dengan Pi. 8, kita harus uraikan dulu ya ini. Min 32X plus 4X kuadrat dx. Sama dengan berapa? 64X min 16X kuadrat plus 4/3 X pangkat 3. Dari 1 sampai 3 Pi. Sama dengan 64 ya. X-nya langsung saya kurangin aja ya. 3 dikurangi 1. 2. Dikurangi 16. X kuadrat 9 dikurangin 1. 8. Ditambah 4/3.
3 pangkat 3, 27, dikurangin 1, 26. Ya, coba hitung berapa nih? 64 kali 2, 128. Ini juga 128 ya. 26 kali 4. 104 per 3. Nah, ini 00, berarti tinggal 104 per 3, itu adalah ini ya. Oke, kita coba latihan soal berikutnya. Nah, masih integral, sekarang fungsi trigonometri, integralnya tak tentu. Ada yang mau coba? Ayo, biar aktif juga ya pesertanya. Ada yang mau coba soal ini? Kira-kira metodenya apa yang digunakan untuk menyelesaikan soal ini? Ada yang tahu? Jadi kalau kita sudah tahu metodenya, maka kan kita akan lebih cepat nih berpikir ya. Jadi jangan berlama-lama, ini pakai apa ya gitu. Ada yang cek? Ada yang tahu? Menggunakan metode apa? Ada di chat, Bu. Saya tidak bisa buka chat nih, kenapa ya? Sebentar ya. Kenapa ya tidak bisa buka chat? Ada yang bilang pakai integral substitusi sama parsial, Bu. Oh, gitu. Ya, oke deh. Ya, untuk soal ini lebih cepat pakai substitusi, ya. Kalau parsial kira-kira bisa nggak ini? Terlalu lama nanti kalau parsial ya. Ini lebih cepat pakai substitusi. Ya, walaupun di sini ada fungsi E sama sin, kan memang dari aturannya kalau dua buah fungsi yang berbeda itu menggunakan integral parsial. Cuman kita lihat-lihat dulu bentuknya di sini bisa kita substitusi ya. Yaitu dengan cara kita misalkan U-nya adalah cos X. Nah, DU-nya adalah min sin X dx. Perhatikan ya, sin X dx ini sudah ada di dalam ini, dalam integralnya. Nah, kalau kita balikin maka bentuknya menjadi integral E pangkat U kan. Nah, sin X dx itu berarti kan min DU. Min DU. Nah, ini sudah sangat mudah untuk diselesaikan ya. E pangkat U plus C. U-nya kita balikin. Nah, jadi gitu ya. Jangan dicoba yang sulitnya dulu. Sepertinya ini bisa. Jadi emang perlu ya. Kalian paham dari materi itu sangat perlu karena itu menentukan metode apa yang tepat untuk digunakan dan lebih cepat gitu ya. Untuk soal ini. Oke, lanjut. Nah, ini adalah topik konvergensi dari deret hingga ya. Sini sudah dari soalnya sudah jelas ya dengan uji rasio. Nah, berarti diharapkan kalian langsung menggunakan uji rasio. Nilai limitnya kira-kira berapa? Ya, kalau kita melihat pilihan ya. 5 pangkat N per N pangkat 5. Kira-kira fungsi ini, fungsi atas sama bawah itu nilainya akan semakin besar yang mana? Ya, sebenarnya tanpa kita menguji rasio sudah kelihatan ya 5 pangkat N itu kan semakin besar nilainya daripada yang bawah. Tapi nggak apa-apa, kita lakukan uji rasio ya. Uji rasio adalah R, limit N mendekati ta hingga AN ya, AN plus 1. Berarti deretnya adalah 5
pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 pangkat 5. Ya, dibagi AN, dibagi soal ini. Berarti saya balik ya. N pangkat 5 per 5 pangkat N. Oke, kita coret yang bisa kita coret. Berarti masih ada apa? Limit N mendekati tak hingga. Masih ada 5 di atas. N pangkat 5. Yang di bawah juga N plus 1 pangkat 5. Oke, cara penyelesaian dari limit pendekatan menuju tak hingga, maka setiap suku dibagi dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, yang di atas pangkat tertingginya N pangkat 5, yang di bawah juga N pangkat 5 ya. Nanti akan berarti nilainya 1. Nah, berarti nilainya adalah 5. Nih, otomatis jawabannya B ya, karena yang 5 cuma 1. Ya, misalkan kita yang divergen ini kita nggak tahu nih, anggap aja kita tidak tahu. Maka langsung aja kita pilih B ya, karena sudah ketemu nilai limitnya adalah 5. Uji rasio, jika nilai R-nya lebih besar dari 1, maka sifatnya adalah divergen. Oke, ini adalah interval konvergensi dari suatu deret. Nah, kita tahu ya, interval konvergensi sudah dijelaskan ya di kelas. Nah, menggunakan uji rasio. Kita sudah langsung tahu bahwa interval konvergensi menggunakan uji rasio seperti yang sebelumnya tadi. Berarti langsung kita cari R juga. Limit N mendekati tak hingga AN plus 1. Berarti XN plus 1. Nah, untuk X itu kita beri nilai mutlak ya. Dibagi N plus 1 faktorial. Dikali AN itu soal, saya balik. Dibagi X pangkat N. Oke, lanjut. Ada yang bisa kita coret ya. Ini sama ini. Berarti masih ada X pangkat 1 ya. X. Kemudian masih ada N faktorial dibagi N plus 1 faktorial. Berarti masih ada N plus 1. Oke, limit N mendekati tak hingga mutlak X per N plus 1. Kita harapkan nilainya harus kurang dari 1 biar tercapai konvergen. Gitu maksudnya ya. Oke, X ini bisa kita keluarkan limit karena tidak memuat N. Ya. Oke, limit N mendekati tak hingga 1 per N plus 1 itu adalah nilainya 0. Ya. Berarti berapapun nilai X ketika dikalikan 0 pasti kurang dari 1. Ya kan? Karena ini sudah 0 nilainya. 0 kurang dari 1 berarti sudah terjamin dia konvergen. Nah, berarti kita kan pengen tahu interval untuk X-nya itu berapa. Sehingga nilai R-nya kurang dari 1 sehingga akan tercapai konvergen. Nah, untuk kasus yang seperti ini, karena limitnya itu sudah menghasilkan nilai 0, jadi berapapun nilai X, ya, berapapun nilai X itu sudah pasti konvergen. Ya, berapapun nilai X, deret itu konvergen. Nah, oleh karena itu, berarti X itu adalah konvergennya di titik apa saja di sembarang bilangan real. Artinya berarti jari-jarinya adalah tak hingga, ya, R-nya itu tak hingga. Jadi R di sini bukan nilai limit ini ya, saya buat yang lain. Jari-jari aja. Jadi jari-jarinya sepanjang bilangan real maka dikatakan tak hingga. Kemudian intervalnya ya berarti semuanya bilangan dari min tak hingga sampai X sampai tak hingga. Maka jawabannya adalah A. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Oke, lanjut dulu deh. Nanti baru kalian nanti yang mengerjakan ya. Oke, untuk soal ini sudah deret Maclaurin untuk semua X bilangan real dari fungsi berikut. Diberikan fx 1 per 1 min X, kita disuruh mengekspansikan
deret Maclaurin. Nah, deret Maclaurin itu sebenarnya kan bentuk khusus dari deret Taylor ya. Bagaimana ekspansi dari deret Taylor itu? F0 ditambah turunan pertama ya pada titik 0 dibagi 1 faktorial kali X ditambah turunan kedua pada titik 0. Ini untuk Maclaurin ya, udah bentuk khusus pada titik X sama dengan 0. Dibagi 2 faktorial X kuadrat dan seterusnya. N-nya berjalan terus. Bu, yang tadi itu dimutlak karena X-nya nggak tahu ya, Bu ya? Yang mana? Yang sebelumnya? Harus kita mutlak karena kita belum tahu nilai X. Oh, oke. Kasih, Bu. Ya. Jadi selalu ketika mengerjakan interval konvergensi, X itu diberi mutlak ya. Oke, nanti kita akan mencoba beberapa titik ya untuk membuat ekspansi deret Maclaurin dari 1 per 1 min X. Kita susun dulu deh fungsinya. Terus nanti kita cari nilainya. Yang pertama adalah fungsi itu sendiri ya, 1 per 1 min X. Nah ini agak lama ya, untuk soal ini memang pengerjaannya. Jadi kalau ada soal kayak ekspansi gini, lebih baik belakangan aja, karena memang prosesnya agak lama. Nah selanjutnya kita cari turunan pertama. Nah ini biar lebih mudah saya bawa ke atas ya, jadi 1 min X pangkat min 1 kan ya. Kalau X-nya diganti 0 berapa? 1 kan ya. Nah, sekarang kita turunkan fungsi ini. Kalau diturunkan menjadi min 1, 1 min X pangkat min 2, ya kan turunannya, dikali turunannya yang di dalam kurung ini, yaitu min 1. Berarti fungsi ini kembali positif, yaitu 1 min X pangkat min 2. Oke, ini adalah turunan pertama ya. Kalau X-nya diganti 0, maka nilainya berapa? 1 min 0 pangkat min 2, tetap 1. Oke, berikutnya ke sini ya, biar nggak nabrak. Saya turunkan lagi turunan kedua. Min 2, 1 min X pangkat min 3 ya, dikali min 1. Nah, jadinya positif lagi, 2, 1 min X pangkat min 3. Nah, ini kalau X-nya diganti 0, di dalam kurungnya nilainya 1, berarti 2. Saya turunkan 1 lagi. Atau sampai sini sebenarnya sudah kelihatan sih. Oke, kita coba turunkan lagi deh. 2 kali min 3, min 6 ya. 1 min X pangkat min 4. Kali min 1. Sama dengan 6 dikali 1 min X pangkat min 4. Kalau X-nya diganti 0, nilainya adalah 6. Nah, kalau kita bawa ke sini, berarti Fx sama dengan F0-nya adalah 1, ya, ditambah turunan pertamanya itu adalah 1 dikali X per 1 faktorial. Kemudian ditambah turunan keduanya adalah 2 dikali X kuadrat per 2 faktorial. Sampai sini sudah bisa kelihatan sih ya. Nah, sama dengan kan 1 plus X. Oke. Yang jawabannya 1 plus X hanya D. Berarti langsung aja. Tidak usah panjang-panjang ya. Sampai situ sudah ketahuan untuk soal ini. Dari pilihannya. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Ya, kalau dilanjutkan ya berarti terus ya. X pangkat 2 dan seterusnya. Soalnya. Oke, lanjut soal berikutnya berkaitan dengan volume benda putar. Yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan 3, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Oke, coba satu orang dong mengerjakan soal ini. Luas ya ini. Volume maksudnya.
Saya panggil, nanti saya beri akses untuk mengerjakan di whiteboard. Yang saya panggil nanti bersuara ya. Salah nggak apa-apa, nanti akan dibantu. Oke, Leoni Christina. Silahkan bersuara. Bersedia mengerjakan? Halo. Leoni, bersedia? Iya. Oke, bentar ya. Mana tadi? Sebentar ya. Iya. Leoni, kamu dari HP ya? Saya di laptop. Kenapa tidak bisa ini ya? Oh, kamu sudah bisa sih. Remote control-nya bisa semua. Aku share screen. Oke, kamu share screen, kemudian whiteboard coba. Oke. Disabled. Saya nggak bisa. Tulisannya disabled. Ya, kamu sudah ketemu share-nya? Udah, Bu. Tapi tulisannya disabled. Disable. Oke, sudah kelihatan sharing whiteboard yang saya share? Udah. Kamu bisa nggak coret-coret di situ? Enggak, Bu. Sudah, sekarang coba kamu yang share screen. Share screen kemudian whiteboard. Bisa? Masih disabled, Bu. Kamu bisa coret-coret di whiteboard? Nggak bisa. Itu nggak bisa sharing juga. Ya udah, ganti ya. Ganti ke Fernando Asikin. Fernando Asikin. Ya, Bu. Ya, saya beri akses. Sudah saya beri remote control, kamu bisa gunakan. Coba ya, sebentar.
Belum Ya, pernah. kamu bisa menggunakan annotate yang tanda itu pensil. Yang tanda pensil di Zoom. Nggak ada, Bu. Nah, Nggak ada pensilnya, Bu. Cuma ada kotak doang. menu di Zoom-nya nggak ada. Nggak ada, Bu. Di bawahnya nggak ada pencetan. Atau kamu yang sekarang share screen. Aku Share share screen. isinya Kemudian, apa? kenapa? Pakai Paint gitu, Bu. Oh, boleh sih. Coba ya. Ya. Kamu share screen ya, berarti kamu yang share. Jujur saya nggak tahu, Bu, jawabannya. Oh, host disabled participant screen sharing. Nggak bisa. Apa ya? Kayaknya dari situ nggak bisa. Oke deh. Jadi kita kerjakan lagi ya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan 3 diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Kita buat sketsanya coba. Y sama dengan X kuadrat plus 1, gambarnya di mana? Naikkan ya, fungsi parabolanya naik ke atas. Di sini 1. Kemudian Y sama dengan 3, anggap aja di sini. Diputar mengelilingi sumbu Y. Ya. Nah, berarti ke sini ya. Volumenya adalah pi. Integral kita gunakan batas dalam sumbu Y 1 sampai 3. Nah, maka fungsinya karena kita gunakan batas dalam sumbu Y, fungsinya harus kita rubah dulu. Menjadi apa? X kuadrat sama dengan 1 min Y. X sama dengan akar 1 min Y. Akar 1 min Y ya. Kuadrat ya. Oke, sama dengan pi 1 sampai 3 akar 1 min Y kuadrat. Nah, berarti akarnya hilang ya, tinggal 1 min Y. dy. Sama dengan pi, berapa ini? Y min setengah Y kuadrat. Volumenya sama dengan pi. Berapa? 3 min 9/2 dikurangin 1 min setengah.
3 min 1. 2 ya. 9/2 min 9/2 ditambah setengah berapa? Min 9/2 ditambah 1/2 itu kan 8/2 ya. Jadi min 2 pi. Negatif ya. Sebentar. Kalau negatif nggak apa-apa ya Bu ya? Atau nggak boleh? Harusnya tidak negatif ya, kan gambarnya di atas. Bu, Ada yang salah nggak saya? kayaknya di itu deh, di persamaan X kuadratnya. X kuadrat sama dengan Oh iya. Y-1. Iya. Oke. Terima kasih ya koreksinya. Harusnya Y-1 ya. Berarti saya hapus lagi. Kebalik, makanya jadinya negatif. Oke, jadi harusnya apa rumusnya? Y-1. Oke, Pi jadinya diganti 3, 9/2 dikurangin 3 minus setengah min 1. 9/2 dikurangi 1/2, 8/2 ya. Kemudian min 3 min 1. Min 3 min 1, itu min 2. Nah, berarti Pi 4 min 2. 2 Pi. Oke, butuh waktu juga ya untuk yang penerapan ini, coret-coretnya memerlukan waktu. Oke, soal berikutnya. Hasil dari integral 2x plus 3 per 3x kuadrat per akar 3x kuadrat plus 9x min 1. Kira-kira menggunakan teknik apa? Ya, substitusi saja ya. Ini bisa dengan substitusi. Jadi kita misalkan di dalam akar ini. Ya. Kita bisa misalkan U 3x kuadrat plus 9x min 1. DU-nya adalah berapa? 6x plus 9. Kita harus menghubungkan ini dengan bagian yang lainnya, yaitu bagian yang di atas, ya, biar jadi 2x plus 3. Berarti 3 ya, dikeluarkan faktor. Ini ada di x ya. 3 dalam kurung 2x plus 3 dx. Nah, kita nanti mau munculkan ini. Nah, sehingga nanti menjadi integral 2x plus 3 dx itu sama dengan berarti du per 3 kan. Sepertiganya saya taruh depan, du-nya di belakang. Maka tinggal 1 per ya, akar dari u, permisalan kita tadi. Nah, menjadi sepertiga, akar dari u itu adalah integral u pangkat setengah ya. U pangkat setengah du. Diintegralkan biasa, u pangkat setengah ditambah 1. 3/2. Jadi 2/3, u pangkat 3/2 ya. Itu bukannya U min setengah ya? Oh iya, u pangkat min setengah ya. Karena dibawa ke atas, ditambah 1 jadinya setengah. Oke. Berarti 2/3 u pangkat setengah, artinya 2/3 permisalan dipangkat diakarkan. Nah, jadi jawabannya adalah C. Atau sedangkan dari 2/3 ini langsung ketemu ya.
Ya, jadi nggak usah terlalu detail. Kalau pilihan ganda itu kita harus menyetik lebih cepat. Ya. Koefisiennya 2/3. Dari pilihan cuma C yang 2/3, jadi langsung aja dipilih. Gitu ya. Berbeda dengan EC, kalau EC kalian harus lengkap ya sampai solusi terakhir. Tapi kalau pilihan ganda ketika sudah ketemu bagian kecilnya sudah langsung spesifik, maka langsung aja kita pilih. Oke, lanjut. Sekarang soal persamaan diferensial. Order ke-1. Ya, Y aksen plus Y kuadrat sama dengan 0 memenuhi syarat ini. Oke. Mungkin kita belum tahu teknik apa sih yang digunakan ya. Coba kita tulis. DY dx ya. Y aksen itu kan DY dx. Plus Y kuadrat sama dengan 0. Ya. Pakai pemisahan variabel. Min Y kuadrat ya. Bisa pakai pemisahan variabel menjadi seper Y kuadrat DY sama dengan DX. Ini ya. Integral kan masing-masing ruas. Ini kita dapatkan berapa? Integral Y pangkat min 2 DY sama dengan integral DX. Udah ke ruas kiri ya. Sama dengan min Y pangkat min 2 plus 1. Min seper Y ya. Sama dengan X. 1 dx sama dengan X ya. Oke, integral Y pangkat min 2 DY itu adalah min seper Y X plus C. Tahu sama dengan apa? Y pangkat min 1 sama dengan X plus C. Atau biar Y-nya tidak sepangkat min 1 diapakan nih? Karena melihat pilihannya tidak ada pangkat min, maka diapakan? Kali silang. Ini ya, 1 sama dengan Y dikali X plus C. Kita lihat pilihannya semuanya disama dengankan 0. Berarti sama dengan X plus C min 1 sama dengan 0. Oke, kita substitusi nilai awal yang diberikan Y1 sama dengan 1/4. Jadi kalau X-nya diganti 1, Y-nya itu 1/4. S1 plus C min 1 sama dengan 0. Ya, 1/4. 1 plus C sama dengan 1. 1 plus C sama dengan 4. Kali silang ya. Maka C-nya adalah 3. Oke, berarti yang ini, yang bentuknya mirip ini adalah A sama C ya. Pilihannya ternyata C-nya adalah 3. Berarti jawabannya adalah A. Y dikali X plus 3 min 1 sama dengan 0. Itu ya, jadi kadang kalau pilihan ganda itu lebih lamanya adalah kita harus mencari jawaban terakhirnya itu sesuai dengan pilihannya. Ya, kita susun ulang. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Tadi dapatin A-nya gimana, Bu? Jawabannya A. Tadi kan C-nya udah 3 tuh, Bu. Kan tadi solusi umumnya kan ini. Y dikali X plus C min 1 sama dengan 0. Oh, dimasukin ke dalam. Tadi kan kita belum ketemu C. Nah, untuk mendapatkan C, kita harus substitusi ke dalam nilai awal yang diberikan. Y1 sama dengan 1/4. Jadi ketika X-nya diganti 1, Y itu 1/4. Nah, di sini ureannya. 1/4 dikali 1 plus C min 1 sama dengan 0. 1/4 dikali 1 plus C sama dengan 1 ya. Saya pindah ruas. 1 plus C berarti kan 4 kali silang. C-nya berarti kan 3. Nah, berarti yang 3 adalah yang A. Ya, bentuknya yang sesuai dengan solusi umumnya tadi. Oke, makasih. Oke, ini soal bukan pilihan ganda ya sebenarnya. Coba, manakah di antara persamaan diferensial berikut ini yang metodenya adalah variabel terpisah?
Nah, jadi sebenarnya soal seperti ini harusnya lebih cepat karena tidak mencari solusi ya. Kita disuruh mengidentifikasi aja. Untuk soal ini jawabannya lebih dari satu. Mana saja yang variabel terpisah? Jadi variabel terpisah itu kita harus bisa memisahkan ya, fungsi Y nanti akan ketemu dengan DY. Semuanya fungsi Y bisa dikumpulkan dengan DY. Semua fungsi X itu bisa dikumpulkan dengan DX. Nah, ini namanya variabel terpisah. Nah, sehingga solusinya nanti bisa tinggal diintegralin kanan kiri. Yang A kira-kira bisa nggak? Melihat bentuk soalnya seperti itu. X kuadrat min Y kuadrat, Y aksen itu kan DY dx. Kira-kira bisa nggak dipisahin menjadi bentuk seperti aturan variabel terpisah? Ayo, latihan mengidentifikasi. Jadi soal ini bukan mencari solusi ya. Jadi soal pilihan ganda tuh kadang disuruh mengidentifikasi saja. Nah, jadi kita harus paham aja bentuk umum dari variabel terpisah itu. Yang D, ya, yang A ini bukan ya. A ini bukan ya. Nggak akan bisa kita pisahkan seperti itu. Yang B, ayo yang B, kira-kira bisa nggak? Yang D bisa nggak kira-kira? Boleh bersuara ya kalau mau menjawab. Gimana untuk soal yang B? Yang B itu bisa ya, jadi bisa kita pisahkan itu. Nah, jadi ada X kuadrat, Y kuadrat. Nanti kita faktorkan Y kuadrat menjadi X kuadrat min 1, plus 1 di ruas kiri. Dikali Y aksen itu kan DY dx, kemudian X-nya saya pindah ke kanan, jadi min X. Selanjutnya yang Y kuadrat saya kumpulkan dengan DY, kemudian yang X kuadrat plus 1 sama DX saya pindah ke kanan. Nah, jadinya min X per X kuadrat plus 1 DX. Nah, ini bisa ya untuk yang B. Yang C, kira-kira bisa nggak? C tidak bisa ya. Jadi ketika apa namanya variabel terpisah itu, kalau masih ada fungsi yang dia implisit, maka bisa nggak dia difaktorkan seperti ini, dipisahkan X sama Y-nya. Untuk yang C itu tidak bisa ya. Nah, untuk yang D itu bisa. Nah, karena di sini ada bagian faktor yang sama, yaitu X. Jadi X itu keluar faktor, nanti sin Y plus Y. Gitu ya. Terus Y aksen itu DY dx, yang ini pindah ke kanan, min X kuadrat plus 1 Y gini. Nah, selanjutnya nanti bisa ya, yang ini Y nanti dipindah ke sana, kemudian X dipindah ke kanan, DX dipindah ke kanan. Jadi jawabannya untuk soal ini A sama D, B sama D. Udah jelas? Jelas. Jadi dia harus bisa dikeluarin semua ya Bu ya? Ya, jadi kalau ada soal yang implisit seperti ini kan, untuk yang ini, yang B ini, kita lihat ternyata kalau bisa difaktorkan, artinya bisa dipisahkan X sama Y, berarti nanti bisa. Sama yang D, tadi kan X sama X dikeluarkan faktor, jadi pisahkan nih, X sama fungsi Y-nya terpisah. Kalau yang C nggak bisa. X sama X kuadrat nggak bisa keluar faktor, nanti tetap masih akan muncul fungsi X ya dalam DY-nya. Oke, lanjut. Nah, masih persamaan diferensial. Siapa yang mau coba? Ada yang mau mencoba nggak? Soal ini? Mencari solusi umum ya. Cari solusi umum lagi. Kita lihat bentuk persamaan diferensialnya adalah X plus 1, Y aksen plus 2Y. Ini jenisnya apa? Metodenya kira-kira apa nih yang cocok?
X plus 1 dy dx sama dengan 2y. Oh iya, bisa juga ya pemisahan variabel. Kita pisahkan ya. Gini ya. 1/2y dy sama dengan 1/x+1 dx. Langsung aja diintegralkan kanan kiri. Yang ini adalah apa nih? Setengah 1/y dy itu apa? Ln y. Yang di kanan 1/x+1 diintegralkan menjadi ln x+1. Sifat dari ln, berarti ln y pangkat setengah ya. Sama dengan ln x+1. Atau untuk mudahnya, biar nggak muncul setengah, ini bisa kita kali silang aja. Setengah kali silang ke kanan jadinya 2 ln. Ini ya. Nah, jadinya ln y sama dengan ln x+1 kuadrat. Ln-nya bisa hilang. Y sama dengan x+1 kuadrat. Jangan lupa ada plus c di sini. Oke, sekarang nilai awalnya adalah y0 sama dengan 1. Kalau x-nya diganti 0, y-nya 1. Y-nya 1 sama dengan x-nya diganti 0 plus 1 kuadrat plus c. Nah, sama dengan 1 plus c. C-nya berarti 0. Oke, berarti jawabannya cuma x+1 kuadrat. X+1 kuadrat c. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Oke, lanjut. Integral ya, kembali ke integral tak tentu sin kuadrat x min cos kuadrat x dx. Oke. Kalau sin ada sin cos gini, biasanya kita harus tahu identitas ya, identitas trigonometri. Persiapkan ya, dari sekarang rumus-rumus identitas itu disiapkan di dekat, di print atau ditulis jelas gitu. Jadi ketika butuh tidak cari-cari lagi ya. Dibuat dalam kertas-kertas gitu, jadi gampang untuk mendapatkannya. Ketika soal yang butuh identitas trigonometri, jadi kalian cepat. Kira-kira menggunakan apa nih rumus? Ada yang hafal nggak identitas trigonometri biar cepat? Banyak cara sih sebenarnya. Banyak rumus yang bisa digunakan. Ya. Oke, karena sama-sama kuadrat, banyak cara ya. Kalau saya pakai ini aja. Kalau saya ini hafalnya yang ini, setengah min setengah cos 2x. Nah, cos kuadrat x itu adalah setengah plus setengah cos 2x, ya kan? Nah, karena dikurangin, berarti ini hilang. Setengah cos 2x min setengah cos 2x jadinya min 1 kan, cos 2x dx integral gitu. Jadi langsung aja integralnya min cos 2x jadinya min setengah sin 2x plus c. Oke, jadi cepat kan? Jadi memang kalau trigonometri harus tahu identitas trigonometri yang bisa digunakan. Banyak cara sih, tidak harus seperti saya ini. Kalian pakai yang lainnya juga boleh, pakai yang sin kuadrat x dijadikan 1 min cos kuadrat x juga bisa. Ya, sama aja nanti hasilnya ya. Cuman karena sama-sama kuadrat, saya gunakan rumus ini lebih cepat ya. Tinggal dikurangin langsung aja. Jawabannya yang C. Hati-hati ya, pilihan ganda itu kadang min ya. C sama D cuma selisih min ya. Makanya harus hati-hati ketika kita sudah menghafal. Kalau kita sudah tahu integralnya, maka kita lebih cepat ya. Integralnya cos itu adalah
positif ya. Jadi sudah ada min, maka menjadi min setengah sin 2x plus C. Jelas untuk soal ini ya? Jelas, Bu. Oke, berikutnya hitunglah hasil dari integral lagi ya. X kuadrat min 3x plus 1 sin x dx. Kira-kira metodenya apa untuk soal ini? Ya, Ada yang bilang parsial, Bu. ya, parsial ya, benar. Karena ada fungsi x sama sin. Kira-kira mengerjakannya pakai cara apa? Maksudnya biar cepat gimana ya? Kita misalkan U x kuadrat min 3x plus 1. du-nya adalah 2x min 3 dx. Kemudian dv-nya adalah sin x dx. Maka v-nya adalah integral sin x dx. Sama dengan apa? Integralnya sin min cos ya. Oke, hasilnya adalah U dikali V min integral V du. U dikali V. X kuadrat min 3x plus 1. Dikali cos X. Nah, bagian depan ini kan pasti yang U dikali V kan ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana? Ada cosnya, berarti kalau nggak AB gitu ya. Kemudian, karena ada minus, dikalikan ke U. Ya, jadinya min X kuadrat plus 3X. Bentar. Yang mana jawabannya A atau B? B. Harusnya yang B ya. Min X kuadrat plus 3X min 1 harusnya yang B. Nah, jadi kadang untuk pilihan ganda seperti itu ya. Persempitlah jawaban yang mungkin. C sama C itu nggak mungkin. Kemudian yang D juga nggak mungkin ya. Karena ada pengali min 1. Jadi yang B. Nah, berikutnya ini integral min ta hingga sampai ta hingga e pangkat x dx per e pangkat 2x plus 1. Oke, ini integral tak wajar. Kira-kira teknik yang digunakan apa? Teknik yang digunakan pakai teknik apa? Parsial. Parsial? Nggak mungkin kalau parsial, karena ada bagian yang di bawah. Ini susah kalau parsial. Metode apa? Substitusi bisa nggak? Substitusi aja bisa. Ya, bisa substitusi. Ya, kita misalkan U. U-nya adalah E pangkat X. du E pangkat X dx. Oke, integralnya kita tulis dulu, min ta hingga sampai ta hingga E pangkat X dx, itu kan di atas ya, itu sama dengan du. Nah, yang di bawah E pangkat 2X, itu kan berarti artinya U kuadrat plus 1. Oke, berarti integralnya min ta hingga sampai ta hingga seper U kuadrat plus 1 du.
Oke, masih ingat bentuk ini, bentuk integral ini? Itu ada di dalam rumus ya, jadi kalau dicari langsung tidak bisa, harus ada tekniknya. Ini adalah integral bentuk inverse trigonometri. Yaitu apa? Tangen inverse. Ya, sudah ada formulanya ini. 1/U/1 DU itu adalah tangen inverse U. Kita balikin lagi, tangen inverse U-nya adalah E pangkat X. Dari min tahingga sampai tahingga. Bu, kalau misalnya substitusi kebalik itu tetap bisa dapat jawabannya nggak sih, Bu? Gimana? Kalau misalnya, tadi kan Ibu masukinnya U-nya E pangkat X. Kalau misalnya kita masukinnya beda gitu, misalnya yang bawahnya atau atasnya gitu, bisa beda nggak sih, Bu, jawabannya? Sebenarnya substitusi itu kan tujuannya untuk menyederhanakan ya. Jadi pemisalan kita itu harus tepat juga. Ya, pemilihan bagian U yang mau dimisalkan itu harus tepat juga. Kalau enggak nanti malah gimana ya? Malah nggak sederhana, bisa jadi seperti itu. Makasih, Bu. Ya. Kalau kamu pakai U-nya E pangkat 2X nih, nanti E pangkat X-nya jadi kamu dalam akar nantinya, akar U. Bisa aja sih. Tapi bentuknya bakal nggak sederhana. Ya. Baik. Oke, tangen inverse E pangkat X. X-nya itu tahingga. Oke, tangen inverse E pangkat X. Kalau X-nya tahingga, ya berarti nilainya tuh semakin besar kan ya. Tangen inverse tahingga dikurangin tangen inverse. Nah, E pangkat X. E pangkat X, kalau X-nya itu diganti min tahingga, maka nilainya berapa? Menjadi E pangkat sesuatu yang sangat besar. Nah, itu nilainya adalah menuju ke 0. Nah, sama dengan tangen inverse yang nilainya tahingga itu berapa? 90 kan ya? Pi/2 dong. Dikurangi tangen inverse yang 0, itu adalah 0. Nilainya berarti Pi/2. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Ada yang chat? Enggak, Bu. Bisa dilanjut, Bu. Oh, bisa dilanjut. Tangen inverse, ya. Bisa dilihat di web di PPT BIME ada ya. Tangen inverse itu dapatnya dari mana? Lanjut dengan uji integral, nilai limit dan kesimpulan uji konvergensinya adalah, nah, uji integral itu digunakan untuk fungsi untuk deret positif dan deretnya itu monoton turun ya, 1/n. Deretnya adalah 1/n dikali ln n. Jika n-nya bertambah, jika nilai n-nya makin bertambah, maka yang di bawah itu kan semakin besar, maka deretnya akan monoton turun ya, semakin kecil nilainya. Jadi memang ini sesuai dengan uji integral. Nah, kira-kira hasil integralnya berapa? Integral 1 sampai tahingga 1/n kali ln. Kita ubah menjadi X ya, kita gunakan bantuan. Variabel lain dulu. Per X dan X dx. Kira-kira bentuk dari integral ini berapa nilainya? Ya, di atas 1, yang di bawah adalah fungsi X sama ln X. Maka nilainya adalah apa? Semakin besar ya, tahingga nilainya untuk bentuk ini.
Sehingga satu-satu pilihannya adalah yang ini. Yang ini nggak mungkin, kalau minta hingga itu kan nggak mungkin konvergen. Jadi satu-satu pilihannya adalah yang B. Untuk bentuk uji integral. Jadi uji integral itu adalah deret positif dan monoton turun. Sudah kelihatan ya, nilai yang di bawahnya semakin besar. Jadi kalau diintegralkan, pasti nilainya menuju hingga. Oke, lanjut. Berikutnya adalah menghitung. Sebentar ya, tidak kelihatan. Saya geser dulu. Luas daerah. Luas daerah yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan X kuadrat min 6X plus 8. Itu berarti kan yang parabola ini. Kemudian Y sama dengan X min 2. Itu berarti yang lurus. Dan sumbu X. Jadi daerahnya diarsir ini. Sudah sangat jelas ya untuk soal ini sebenarnya. Maka rumus luasnya berarti yang mana? Untuk mendapatkan luasan daerah yang diarsir ini. Nah, ini tidak mencari solusi ya, hanya mengidentifikasi aja rumusnya. Yang mana kira-kira? Oke, di sini lihat ya, untuk daerah yang diarsir, ada perpotongan batas ya, sumbu X dengan parabola. Di X sama dengan 4. Nih ya, di sini terjadi perpotongan nih. Nah, berarti harus kita bagi 2 daerahnya. Ya, 2 sampai 4. Kemudian 4 sampai 5. Ya. Untuk 2 sampai 4, luasannya adalah di bawah kurva lurus ya, yang ini X min 2 ya, di bawah kurva ini aja. 2 sampai 4. Oke, tidak berkaitan dengan yang parabola untuk yang 2 sampai 4. Selanjutnya sisanya 4 sampai 5 itu baru di antara dua buah kurva. Fungsi yang di atas adalah X min 2, kemudian kurva yang di bawah itu yang melengkung, yang X kuadrat min 6X plus 8. Jadi yang D ya jawabannya. Ya, kenapa kita harus bagi 2? Karena ada perpotongan pada luas daerahnya, terjadi perpotongan di X sama dengan 4. Jadi harus kita bagi 2 untuk menentukan luasannya. Gitu. Nah, untuk soal kayak gini tuh lebih baik dipilih untuk dikerjakan dulu, karena kan nggak perlu ngitung ya. Kalian langsung aja melihat dari gambar itu, terus kalian cocokkan pilihan yang sesuai. Tidak perlu menghitung solusinya. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Oke, lanjut soal berikutnya. Solusi PD YDY sama dengan ini. Kira-kira ini adalah metodenya apa untuk menyelesaikannya? Bisa tidak pakai pemisahan variabel? Ya, bisa ya. Kalau kita pisahkan akan menjadi Y per Y kuadrat plus 1 DY. Yang di kanan maka X plus ln X dx. Ya, ini bisa pakai pemisahan variabel. Tinggal kita integralkan ruas kiri sama ruas kanan. Nah, sama dengan di sebelah kiri berapa? Integral Y per Y kuadrat plus 1. Itu bisa pakai substitusi 2Y ya, misalkan U sama dengan Y kuadrat plus 1. DU-nya adalah 2Y. Oke, menjadi DE, bentar. DY ya.
menjadi integral Y di Y itu berarti DU per 2. Setengah DU per U. Setengah DU per U. Menjadi setengah ln U. Ya. Setengah ln Y kuadrat plus 1. Ruas kanannya menjadi setengah X kuadrat. Turunannya ln X berapa? Integralnya ln X. Ada nggak integralnya ln X? Ada yang tahu integralnya ln X? X ln X min setengah X kuadrat. Berarti kita pakai teknik ya. Harus pakai apa di sini? Parsial. Ya, pakai parsial. Jadi U-nya adalah ln X. DU-nya adalah seper X dx. Nah, dV-nya adalah 1 dx. Berarti V-nya sama dengan X. Nah, kemudian U dikali V. Nah, menjadi X ln X min integral V du. X ln X min X ya. Setengah X kuadrat dari mana? Min integral V. V-nya kan X du. Du-nya adalah seper X dx. Dicoret kan ya? 1 dx. Ya, plus C. Oke, setengah X kuadrat ditambah X ln X min X plus C. Oke, kira-kira jawaban mana yang cocok ini? Kalau ruas kanannya, kalau semua ruas dikali 2, maka menjadi ln Y kuadrat plus 1. Ini jadinya X kuadrat plus 2X ln X kemudian min 2X plus 2C kan ya. Sama dengan ruas kirinya udah sama ya. X kuadrat 2X-nya keluarkan faktor ya. Dan X min 1, 2C itu anggap aja konstantan yang baru. Yang mana nih? X kuadrat plus 2X dalam kurung ln X min 1 plus C. Yang C. Ya. Jelas untuk soal ini? Untuk pilihan ganda agak susahnya di situ ya. Kita harus membuat jawaban kita menuju ke bentuk pilihan yang ada. Cocokkan ke pilihan yang ada. Oke, selanjutnya adalah tentukan nilai A dan B agar persamaan diferensial ini adalah merupakan persamaan diferensial eksak. Masih ingat? PD eksak. Kita harus mengetahui bagian M itu adalah di depannya koefisiennya dari dx ya. Selanjutnya bagian N itu adalah koefisien dari dy. Nah, agar eksak maka kita harus menunjukkan bahwa my itu sama dengan nx. Artinya
turunan parsial M terhadap Y sama dengan turunan parsial N terhadap X. Oke, MY. Sekarang M diturunkan terhadap Y, maka X-nya kita anggap konstan ya. Ingat kembali aturannya menjadi X kuadrat ditambah turunkan terhadap Y. 2A X Y ya. Sekarang N diturunkan terhadap X. Menjadi 3B X kuadrat ditambah 4X Y. Ya. Kita tinggal cocokin aja ruas kiri harus sama dengan ruas kanan. Ini ada X kuadrat, ini ada X kuadrat. Berarti 3B harus sama dengan 1. B-nya berarti sepertiga. Kalau nggak AB ya. Kalau nggak AC. Nah, ruas kanan ada XY, ruas kiri juga ada XY. Berarti cocokin 2A harus sama dengan 4. Nah, berarti A-nya harus 2. Oke, yang A jawabannya. Jelas untuk soal ini? Jelas, Bu. Oke, lanjut masih PD. Tentukan solusi persamaan diferensial Y aksen min Y sama dengan 3E pangkat X. Oke, ini menggunakan metode apa? Ayo, cocok. Metodenya apa yang sesuai untuk bentuk ini? Pemisahan. Pemisahan nggak bisa. Karena di sini tandanya minus. Ya, dy dx min y. Enggak. Tidak bisa pakai pemisahan ya. Ya. Benar ya. Jadi kita harus menggunakan apa tadi? Faktor integral atau linear order 1. Ya, bentuk ini adalah linear order 1. Kita bisa mencari koefisien dari P. Px-nya adalah min 1, Hi itu adalah nilai kanannya 3E pangkat X. Faktor integralnya adalah rumusnya E pangkat integral Px dx. Berarti min dx. Min 1 dx ya. Berapa itu? E pangkat min X ya. Oke, solusinya adalah Y dikali I integral, faktor integral, dikali nilai kanannya, 3E pangkat X dx. Y dikali E pangkat min X sama dengan, nah ini bisa dicoret ya, ini 1, berarti tinggal 3X plus C. Oke, semuanya dikali ruas kanannya dengan E pangkat 3X. Jawabannya adalah yang A. Bu, itu bukan. Sebentar, harusnya E pangkat X dong. Iya, E pangkat X aja. Nah, kan ya harus hati-hati ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Ya. Jelas untuk soal ini? Masih jelas ya? Oke, satu soal lagi nih, solusi persamaan diferensial Y aksen sama dengan X pangkat 3 Y kuadrat plus 2XY. Kira-kira teknik apa yang digunakan? Metode apa yang digunakan?
dx sama dengan x pangkat 3 y kuadrat plus 2xy. Pemisahan variabel bisa nggak? Bisa nggak kira-kira pemisahan variabel? Kayaknya enggak deh pemisahan. Enggak ya? Bisa. Gini kan ya? Ada yang tahu pakai apa? M sama N ya, Bu? Bukan. Pemisahan variabel nggak mungkin ya. Linear order 1 mungkin nggak? Linear order 1 kira-kira mungkin nggak? Linear order 1 itu yang tadi ya, Bu, ya, nomor sebelumnya. Yang pakai faktor integral, kira-kira bisa nggak? Tidak bisa karena di sini ada Y ya. Kemudian kalau eksak, ini juga bukan eksak. Untuk yang 21 dilewatin aja ya. Ya, soal dari saya sudah habis sampai sini ya. Yang belum termasuk dari yang saya buat ini adalah yang integral pecahan rasional ya. Belum ada di sini, integral pecahan rasional. Cari-cari latihan sendiri ya nanti, cari-cari soal lagi integral pecahan rasional. Ya, sepertinya belum ada di soal saya. Ya, ini hanya soal latihan yang saya buat ya. Nanti ujiannya tidak seperti ini, bisa jadi berbeda. Ya, ini hanya untuk gambaran aja. Dan cara menyelesaikannya seperti apa. Oke, saya masih ada waktu ya, panitia. Iya Bu, masih ada waktu 10 menit. Masih ada waktu 10 menit, silakan yang mau tanya atau mungkin dijelaskan suatu materi boleh. Bu mau lihat halaman tadi soal 21. 21 boleh ini. Itu bisa dikelasin nggak? Iya, tadi saya bilang yang ini dianulir aja. Maksudnya tidak cocok dengan metode 3 metode yang kita bahas di kelas. Kita kan cuma linear, ya. Kemudian eksak sama itu. Nah ini nggak cocok untuk semuanya. Oke. Bu, kalau misalnya di ujian misalnya ada keluar soal model kayak dia itu nggak bisa diselesain itu gimana? Kalau soal yang nanti keluar itu kan sudah ada tim pembuat soalnya dan kita sudah ada kesepakatan bentuk soal, maksudnya apa? Topik-topik soalnya sudah ada kesepakatan dari tim soalnya yang sudah diajarkan di kelas dari semua dosen. Berarti harusnya nanti nggak ada kasus ini. Ya, harusnya nanti Tapi bukannya di PPT Pinus Maya ada ya? Yang mana? Pakai mu X. Yang non eksak.
Non eksak enggak ya? Non eksak enggak kesepakat enggak kita keluarkan di. Nggak keluar di ujian. Hmm. Tapi PPT Binus Maya ada. Iya, Masih, untuk Bu. yang non eksak enggak. Karena itu lumayan lama ya. Bu, Iya, Bu. Bu, kalau kayak kemarin kan soalnya kan ada yang kayak ngaco gitu, itu langsung lapor aja ya setelah ujian. Ngaconya gimana? Kayak pilihannya itu ada yang nggak ada, terus ada yang kayak ngaco nggak sesuai gitu, Bu, kemarin. Oh, nggak cocok antara soal dengan pilihan ada juga ya kemarin ya. Nah, nanti kalau ada ketemu seperti itu bisa jadi memang yang menginputkan soal itu ada kesalahan. Jadi kalau mungkin dapat random soal yang seperti itu langsung di screenshot ya. Jadi setiap kejadian pasti minta bukti nanti dari staf LSC itu. Jadi ketika ada apa-apa langsung screenshot dulu atau difoto dulu kasusnya. Tapi kalian selesaikan dulu aja. Karena nanti bisa jadi akan ada bantuan atau disuruh mengerjakan ulang atau gimana lah ya. Yang penting pokoknya ketika kalian mengalami 1 atau 2 soal yang aneh, langsung difoto. Tapi kalian jangan berhenti, karena waktu kan berjalan nih 100 menit. Selesaikan dulu, ya kewajibannya selesaikan dulu, nanti baru kalian laporkan bahwa kalian mendapatkan misalkan 1 atau 2 soal yang aneh. Nah, nanti kan tim SLC-nya yang akan memeriksa, dan siapa tahu itu kan akan mendapatkan anulir atau nilai tambahan dari situ. Baik, Bu. Ya, yang penting pokoknya screenshot ya, karena pasti nanti dibutuhkan di kejadiannya kayak apa gitu. Ya, seperti UTS kemarin juga ada beberapa soal yang tidak cocok antara soal dengan jawaban. Nah, kalau bisa lapor dua-duanya ya dengan staf LSI juga, atau di screenshot aja ke nomor WA dosennya masing-masing gitu. Nanti jadi dosennya juga akan tahu nama dan NIM-nya siapa, nanti juga akan yang melaporkan ke jurusan bahwa terjadi seperti ini. Nanti akan dicek kalau benar, nah siapa tahu nanti dapat nilai bonus ya dari soal tersebut. Yang lain? Tadi ada yang bertanya, metodenya ada linear, parsial, sama satu lagi apa, Bu? Itu yang apa? Persamaan diferensial. Oh, diferensial. Oke. Diferensial itu ada 3, pemisahan variabel, kemudian linear order 1, sama bukan parsial, eksak. Eksak ya. Jadi untuk persamaan diferensial itu ada 3, metode eksak, pemisahan variabel, sama linear order 1. 3 itu. Nanti PPT-nya boleh ya saya kirim ke panitianya ya. Baik, Bu. Kalau untuk record-nya, Bu? Record-nya saya nggak tahu deh. Saya nggak record tadi. Record-nya bakal di-share. Ke panitia ya? Kayaknya bakal di-share di YouTube. YouTube. Gitu. YouTube-nya apa, Kak? Iya, ntar abis udah di-record, ntar linknya bakal dibagiin. Dibagiin di grup chat. Maksudnya di Zoom. Yoi. Atau... Di grup chat ntar bakal dibagiin. Ya. Sama bisa dilihat di YouTube Himtinya Binus. YouTube Himti Binus. Oke. Berarti ini sudah diproses record ya? Iya, udah. Kalau di YouTube nanti ini masuknya di YouTube Himti Binus atau? Iya, ntar masuknya di YouTube Himti Binus. Oh, iya. Oke. Itu juga ada. Ada di chat ya, ada di chat penjelasannya. Ada yang masih nanya PPT. PPT nanti saya kasih ke panitia. Terus ulang jelasin nomor 20. 20 yang ini ya? Ya, 20 kan tadi adalah apa? Tipenya adalah metode linear order 1. Jadi kita harus melihat bagian P sama Q. Gitu kan ya. Nah, bagian P itu adalah yang melekat dengan Y atau koefisiennya dengan Y. Sedangkan Q itu adalah nilai kanan yang merupakan konstanta atau fungsi X. Kemudian kita harus mencari faktor integral I. I itu adalah rumusnya E pangkat PX dx. E pangkat integral PX dx. PX-nya adalah min 1. Sehingga E integral min 1 dx. Artinya berarti E pangkat min X. Nah, solusi umumnya adalah Y dikali faktor integral di ruas kiri. Ruas kanannya adalah integral
faktor integral dikali nilai kanan, 3E pangkat X. Dari situ langsung dicari seperti biasa ya. Diuraikan aja. Y dikali I berarti Y dikali E pangkat min X sama dengan ruas kanannya adalah 3X plus C. Nah, kemudian kita pengennya Y sama dengan, maka semua suku atau semua ruas dikali dengan E pangkat X. Menjadi Y sama dengan 3X plus C, dalam kurung tutup kurung, E pangkat X ya. Jawabannya yang C. Hati-hati tadi saya keliru yang A ya, hampir keliru yang A. Jadi untuk pilihan ganda kadang jangan cepet-cepet juga ya. Cepet-cepet boleh, tapi harus cermat dan teliti. Tuh. Yang lain lagi? Saya mau bertanya lagi, itu ada list kuesioner absensi dan kehadiran untuk kehadirannya ya, bagi peserta ya itu. Iya Bu, ada Bu. Masih dia mau bertanya? Silakan masih ada bertanya lagi. Maaf Bu, bisa lihat soal sebelumnya? Nomor berapa? Jadi nomor lagi. Tadi nomor apa tadi? Ah, ya ini. Coba diulangi, maaf. Oke. Ulang lagi ya. Oke, saya pakai ini. Oke, jadi tentukan solusi dari Y dy sama dengan X dan X dikali Y kuadrat plus 1 dx. Tadi kita pakai metode apa? Pemisahan variabel ya. Artinya kita kumpulkan yang memuat Y itu kita pindah ke ruas kiri ya, menjadi Y, menjadi integral ini ya, menjadi Y per Y kuadrat plus 1 dy. Nih, yang Y kuadrat plus 1 kita pindah ke ruas kiri, bertemu dengan Y dy. Di bawah ya tentunya, karena pindah ruas berarti dia ke bawah. Selanjutnya yang X, fungsi X kita kumpulkan dengan dx, maka ini X plus ln X dengan dx. Untuk mendapatkan solusinya, kita tinggal integralin ruas kiri dengan ruas kanan. Nah, yang di ruas kiri, ini tadi penjelasannya di bawah, ya, integral Y per Y kuadrat plus 1. Penjelasan saya tadi di sebelah kiri ini. Yaitu menggunakan substitusi biasa ya. U-nya dimisalkan Y kuadrat plus 1, du-nya berarti 2Y dy. Nah, kita susun ke dalam integralnya akan menjadi setengah integral du per u. Artinya berarti setengah apa? Ln u kan ya. Susun ulang menjadi setengah ln u-nya dibalikin Y kuadrat plus 1. Itu ruas kiri. Sekarang ruas kanan. Ruas kanan adalah integral X itu adalah setengah X kuadrat. Ln X, integral ln X itu tidak ada langsung hasil integralnya. Oleh karena itu, integral ln X kita harus mencari nilainya dulu menggunakan integral parsial. Ya, U-nya adalah ln X, sisanya adalah dv itu adalah 1 dx atau dx gitu ya. Maka kalau U-nya ln X, du-nya adalah seper X dx. Jika dv-nya adalah dx, maka v-nya adalah x. Ya udah disusun ke dalam integral parsial itu adalah u dikali v min integral v du. Nah, sama dengan u dikali v, x dikali ln x min integral v-nya adalah x, du-nya adalah seper x dx. Ketemunya adalah x ln x min x plus c. Nih, saya kotakin. Ya udah, ruas kanannya disusun ulang menjadi integralnya x adalah setengah x kuadrat, integralnya ln x adalah ini tadi, x ln x plus c. Kita rapikan yang ruas kiri, kita kali dengan 2. Sehingga setengahnya hilang ya, menjadi ini. Yang ruas kanan juga harus kalikan dengan 2. Menjadi x kuadrat plus 2x ln x min 2x plus 2c. Selanjutnya, sebentar saya geser dulu. Nah, selanjutnya menjadi x kuadrat plus 2x kurung 2 ln x min 1. 2c itu kan 2 kali suatu konstan, itu juga suatu konstanta juga. Oke, langsung ketemu jawabannya yang C. Nah, ini soal ini termasuk agak panjang ya, karena
ureanya lumayan untuk menentukan tadi beberapa integralnya, ada substitusi, ada juga integral parsial untuk soal seperti ini. Yang lain? Oke, Bu, terima kasih. Ya. Yang lain silakan. Jadi ini ya tadi ya saya ulang ya topiknya lagi ya. Ada integral, itu ada tertentu dan tak tentu, meliputi teknik integral ya. Substitusi, parsial, pecahan rasional. Nah, yang pecahan rasional ini saya belum ada koleksi soalnya ya tadi. Silahkan cari-cari sendiri, yang ini belum ada. Aplikasi integral ya, luas area tadi sudah ya. Ada yang di bawah kurva, ada yang antara dua buah kurva, bisa juga diberikan suatu gambar yang diarsir ya, menentukan rumus luasnya. Volume benda putar bisa diputar terhadap sumbu X, bisa juga diputar terhadap sumbu Y. Metodenya bisa cakram, cincin, atau kulit tabung. Untuk kulit tabung ini nggak wajib sih ya, bisa juga untuk kulit tabung ini diselesaikan pakai cincin. Tuh. Kemudian panjang busur ini belum ada soalnya juga. Kemudian deret tahingga itu meliputi konvergensi deret tahingga. Ada deret positif ya. Untuk deret negatif itu sebenarnya caranya sama, tapi deret negatif ini ciri-cirinya biasanya ada min 1 pangkat N. Pangkat N atau min 1 pangkat N min 1 ya, sama aja ya. Kemudian ada uji yang sesuai yang digunakan. Sebenarnya uji itu macam-macam ya. Ada perbandingan limit, uji rasio. Cuma untuk pilihan ganda, biasanya sih kita nggak berpaku di situ ya. Yang penting cocok untuk digunakan, biasanya rasio yang sering digunakan. Kemudian ekspansi deret, Taylor atau Maclaurin. Jadi kita harus tahu dulu rumus bentuk umumnya tadi. Kemudian baru kita substitusi ke dalam masing-masing turunan 1, turunan 2, turunan ketiga. Ya. Maclaurin jika nilai X-nya sama dengan 0. Selanjutnya interval konvergensi, ya tadi dengan uji rasio. Kita ingin mengetahui nilai X-nya itu di mana. Terus tadi persamaan diferensial order 1, semua soalnya sudah ya, metode eksak tadi sudah ada. Pemisahan variabel sama linear order 1. Sudah ada soalnya semua tadi untuk yang ini. Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri. Terima kasih untuk sesi responsi atau tutorial kalkulus ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Minimal untuk gambaran aja, nanti ujiannya seperti apa. Tapi soalnya tidak seperti ini ya. Soalnya berbeda tentunya. Iya, karena ini sudah selesai, maka link absen akan saya bagikan di chat. Dan karena ini responsi hari terakhir, boleh dong nyalain videonya buat sebagai dokumentasi. Terima kasih. Oke. Video tolong dinyalain ya buat dokumentasi. Maaf Kak, laptop saya nggak ada kameranya. Oh, iya, kok nggak bisa nggak apa-apa. Itu link absen udah di chat ya. Terima kasih. Kalau udah ngisi boleh leave. Iya, kalau udah ngisi boleh leave, tapi tunggu habis dokumentasi dulu ya, bentar. Oh, oke. Sudah? Ya, udah Bu. Udah boleh live. Bu, yang PPT-nya ntar Ibu share di mana, Bu? Yang kepanitia yang itu aja, yang biasa WA saya aja, siapa namanya ya? Oh, itu saya, Bu. Oh ya udah, saya kirim ke WA ya. Oke, Bu. Makasih. Oke, makasih. Bye-bye semuanya. Semangat belajar ya. Ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya.
Terima kasih, Bu. Ya, Terus kan sama-sama. ini mau di-share di mana nanti? Nggak di sini aja maksudnya. Share-nya di mana ya kalau di sini? Ya tinggal di chat aja, terus ke file. Oh, di chat. Sebentar. Oke deh, ya udah. Oke, sudah. Sudah ya? Cek di chat room. Belum, nggak ada, Bu. Di saya sudah. To everyone atau ke personal gitu ini chatnya? Oh iya, saya private. Saya ulang deh. Everyone, Bu. Ya, ya, ya. Oke, dan bisa dilihat udah? Makasih, Bu. Ya. Oke, selamat siang semuanya. Oke, selamat siang, Bu. Ya. Yang Bu. Saya live ya. Ya Bu, live aja nggak apa-apa Bu.